Selanjutnya, sekarang ketika ada nun mati bertemu dengan huruf idhar, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Kalau di atas tadi contohnya tanwin bertemu dengan hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Nah, yang kedua nun mati bertemu dengan huruf hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Nah, contoh yang pertama ini. Contoh yang pertama marilah kita lihat. Ketika ada nun mati atau nun sukun ya, nun mati atau nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Yang pertama contohnya man azina. Man azina. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan hamzah atau alif. Maka membacanya harus jelas. Man azina. Nah, contoh yang kedua, yan auna. Yan auna. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan hamzah. Maka harus jelas membacanya, tidak boleh mendengung atau samar, bahkan tidak boleh, harus jelas. Nah, contoh yang kedua yaitu nun sukun bertemu dengan ha ya. Maaf, ha ya. Nun sukun bertemu dengan ha. Nah, contohnya anhu, anhu. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan ha. Nah, nun sukun bertemu dengan ha. Maka cara membacanya harus jelas, anhu. Tidak boleh samar. Nah, contoh yang kedua anharin, anharin. Nah, nun sukun bertemu dengan ha. Maka cara membacanya harus jelas. Contoh selanjutnya yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan ain sekarang. Nun sukun bertemu dengan ain. Contoh, mungkin teman-teman sering melihat atau membaca ketika membaca surat Al-Fatihah nih. Nun sukun bertemu dengan ain. Contohnya an'amta. An'amta. Nah, nun sukun bertemu dengan ain, maka cara membacanya harus jelas atau dibaca idhar ya. Contoh selanjutnya yaitu min ilmin. Min ilmin. Nah, min ilmin, kenapa disebut bacaan idhar? Karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Jadi membacanya harus jelas, min ilmin. Selanjutnya contoh ketika ada nun sukun bertemu dengan ghin ya. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan ghin. Contohnya yang pertama fasayun ghiduna. Fasayun ghiduna. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ghin ya. Maka cara membacanya harus jelas. Contoh yang kedua min ghillin. Nah, min ghillin ya. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ghin. Jadi cara membacanya harus jelas. Nah, selanjutnya yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan ha ya. Ini penulisan Indonesianya kadang-kadang ada yang salah. Ketika ada nun sukun bertemu dengan ha ya. Contohnya in hakamta. In hakamta. Nun sukun bertemu dengan ha, maka cara membacanya harus jelas. Cara membacanya in hakamta. Nah, contoh yang kedua wanhar. Nah, di situ kenapa disebut bacaan idhar? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan ha, wanhar ya. Wanhar, tidak boleh wanhar, tapi jelas nunnya dibaca jelas, wanhar. Contoh yang terakhir yaitu ketika ada nun sukun bertemu dengan apa? Ha, kho ya, bertemu dengan kho. Nah, marilah kita lihat contohnya min khaufin. Min khaufin. Kenapa disebut bacaan idhar? Sebabnya di situ ada nun sukun bertemu dengan kho. Jadi cara membacanya harus jelas.
Jadi ketika kita membaca harus jelas. Contohnya min khaufin. Min khaufin, ya. Contoh yang kedua, dalam kalimat min khairin. Min khairin. Kenapa disebut bacaan idhar? Karena di situ ada nun sukun atau nun sukun, maaf. Kenapa disebut bacaan idhar? Karena di situ ada nun sukun bertemu dengan kha. Contohnya min khairin. Min khairin. Jadi nunnya dibaca jelas. Min khairin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya baru bisa membahas hukum bacaan idhar. Hukum nun mati atau dan tanwin selanjutnya nanti insya Allah saya akan bahas hukum bacaan idgham bi gunnah. Apabila teman-teman masih kurang paham atau ingin belajar selanjutnya, silahkan komen di bawah ini untuk mendukung channel saya. Sekian, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.